Ketika kamu sukses teganya kamu mengkhianatiku dengan wanita lain, Mas. Padahal ketika kamu susah akulah yang selalu menemanimu dan mengorbankan semuanya. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Akan kubalaskan dendamku sampai kamu sujud di hadapanku menyesal. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu. Karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Anindya selalu menjadi sandaran bagi suaminya, Mas Septo. Saat mereka susah, ia rela mengorbankan mimpi, waktu, dan harga dirinya demi menjaga rumah tangga. Dengan sabar ia berdiri di samping Septo, menutup luka-luka kecil, dan memastikan keluarga tetap utuh. Namun semua berubah ketika keberhasilan datang. Septo mulai berubah, dingin, jarang pulang, dan akhirnya kedapatan berselingkuh dengan wanita lain. Pengkhianatan itu seperti luka yang tak kunjung mengering. Anindya yang selama ini menahan semuanya, akhirnya memilih bangkit. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menuntut keadilan atas pengorbanan yang selama ini ia berikan. Perjuangannya menyingkap sisi gelap Septo, tekanan dari keluarga dan tetangga, serta konflik batin antara harga diri dan cinta yang tersisa. Ketegangan memuncak ketika Anindya merancang langkah-langkah untuk membuat Septo menyesal. Namun di saat yang sama ia harus menghadapi konsekuensi moral dari dendamnya sendiri. Akhir cerita bukan sekadar balas dendam. Ini tentang pemulihan diri. Anindya menemukan kekuatan, menentukan batas, dan menuntut kehidupan yang layak. Apakah itu membuat Septo sujud memohon maaf, atau memberi Anindya kebebasan untuk memulai hidup baru yang lebih bahagia? Kisah ini adalah suara hati seorang istri yang terluka, yang menolak terus menjadi korban. Tonton sampai akhir. Ya, jika kamu terhanyut oleh kisah Anindya, tolong like video ini, komen pendapatmu. Apa yang akan kamu lakukan kalau jadi Anindya? Subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Anindya Pramesti, perempuan sederhana berusia 28 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di tengah keluarga yang bisa dibilang pas-pasan. Hidupku tak pernah mewah, tapi penuh dengan kehangatan dan kasih sayang dari kedua orang tuaku yang selalu menanamkan nilai kerja keras dan kesetiaan. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi swasta. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tuaku dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap pagi aku berangkat kerja naik motor butut peninggalan ayah, menembus panas dan hujan, hanya agar bisa hidup mandiri tanpa merepotkan siapapun. Aku dikenal di kantor sebagai perempuan yang ramah, rajin, dan bisa diandalkan. Tapi di balik senyumanku, aku menyimpan mimpi besar. Ingin memiliki keluarga kecil yang bahagia, dengan suami yang bisa menjadi tempatku bersandar ketika lelah. Aku selalu percaya bahwa cinta dan kesetiaan bisa menaklukkan segalanya. Pandangan polos yang dulu membuatku yakin bahwa kehidupan rumah tangga hanyalah soal saling mencintai. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukanku dengan Mas Septo, seorang pria yang kala itu masih berjuang mencari pekerjaan tetap. Pertemuan kami sederhana, tidak romantis seperti di film. Ia datang ke kantorku mengantar paket,
dengan senyum ramah dan tutur kata yang sopan. Dari obrolan kecil, kami mulai saling mengenal. Aku melihat di matanya kejujuran dan semangat yang tulus. Saat itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku, Anindya, perempuan biasa yang hanya ingin dicintai dengan tulus, tidak tahu bahwa suatu hari nanti aku harus belajar arti pengorbanan, luka, dan kebangkitan. Dan semua itu bermula dari cintaku kepada seorang laki-laki bernama Septo. Hari itu, seperti biasa, aku datang ke kantor lebih pagi dari rekan-rekanku yang lain. Jam baru menunjukkan pukul 7:15 menit, dan aroma kopi hitam yang baru saja kuseduh memenuhi ruangan kecil bagian administrasi tempatku bekerja. Aku membuka buku laporan, menyalakan komputer tua yang selalu membutuhkan waktu lama untuk menyala, dan mulai memeriksa data pengiriman dari hari sebelumnya. Pekerjaanku tidak glamor, tapi aku menyukainya. Ada ketenangan tersendiri dalam rutinitas itu, menyusun data, menulis laporan, memeriksa nota, lalu menyerahkannya kepada atasan. Namun pagi itu, sesuatu yang kecil terjadi, sesuatu yang awalnya tampak sepele, tapi kemudian menjadi titik balik dalam hidupku. Sekitar pukul 8, pintu kaca kantor terdengar terbuka. Suara langkah kaki pelan terdengar mendekat, lalu muncul seorang laki-laki muda mengenakan seragam biru pengantar paket. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh dengan senyum yang entah kenapa terasa jujur. Ia membawa 2 paket besar dan sebuah amplop di tangannya. "Permisi, ini pengiriman untuk bagian administrasi, atas nama Anindya Pramesti," katanya sopan sambil menunduk sedikit. Aku mendongak, sedikit terkejut karena namaku disebut dengan benar, sesuatu yang jarang terjadi karena banyak orang salah menyebutnya menjadi Anindri atau Andina. "Oh iya, saya sendiri. Terima kasih, Mas," tanyaku sambil menandatangani bukti penerimaan. "Septo," jawabnya sambil tersenyum. "Mas Septo aja, Mbak." Senyum itu, aku tidak tahu kenapa, meninggalkan kesan hangat di dadaku. Ia tidak seperti kebanyakan pengantar paket yang biasanya terburu-buru. Setelah menyerahkan paket, ia sempat bercakap sedikit, menanyakan arah ruang supervisor, dan bahkan sempat membantu memindahkan dus yang cukup berat ke rak pojok. "Wah, makasih banget, Mas. Biasanya nggak ada yang mau bantu loh," kataku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil. "Saya bantu aja, Mbak. Nggak tega lihat Mbaknya kerja sendirian." Dari kalimat sederhana itulah, percakapan kami mulai terjalin. Ia bercerita bahwa ia baru 2 bulan bekerja di jasa ekspedisi itu, dan sebelumnya sempat menganggur cukup lama setelah dirumahkan dari pabrik tempatnya bekerja. Aku mendengarkan dengan penuh simpati, karena aku tahu bagaimana rasanya berjuang dalam keadaan ekonomi yang sulit. Hari-hari berikutnya, Mas Septo sering datang mengantarkan paket ke kantorku. Awalnya aku pikir itu kebetulan, tapi lama-lama aku sadar, ia memang sengaja mengambil rute ke kantorku meskipun jaraknya lebih jauh dari jalur biasa. Setiap datang, ia selalu membawa sesuatu yang kecil tapi manis, kadang gorengan hangat, kadang kopi sachet favoritku, kadang cuma senyum tulus dan sapaan ramah yang membuat pagiku terasa lebih ringan. "Kalau Mbak Anindya senyum, saya ikut semangat kerja," katanya suatu kali, membuatku tertawa malu-malu. Tanpa kusadari, pertemuan singkat yang awalnya hanya urusan pekerjaan berubah menjadi rutinitas yang kutunggu-tunggu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana rambutnya sedikit berantakan karena helm, bagaimana tangannya kasar tapi hangat, bagaimana caranya berbicara yang penuh sopan santun. Ada ketulusan dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Suatu sore ketika hujan deras mengguyur kota, ia menungguku di depan kantor dengan jaket tebalnya. Aku yang tidak membawa jas hujan sempat bingung,
Tapi ia segera menawarkan payung kecilnya. "Mbak, biar saya antar pulang aja." "Ya, nanti keburu sakit kalau kehujanan," katanya. Sepanjang perjalanan di bawah payung itu, aku mendengarkan ceritanya tentang keluarganya di kampung, tentang perjuangannya mencari kerja, dan tentang harapannya untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik. Ada semangat hidup yang mengalir dari suaranya. Dan entah kenapa, dalam hujan sore itu, aku merasa dunia di sekeliling kami seakan berhenti sesaat. Sejak hari itu, hubungan kami makin dekat. Kami mulai sering bertukar pesan, saling menyemangati di tengah lelahnya pekerjaan. Kadang ia datang membawa sarapan sederhana untukku, nasi bungkus tempe orek dari warung dekat rumahnya. Dari hal-hal kecil itulah, hatiku mulai luluh. Aku melihat sosok laki-laki yang tidak sempurna, tapi jujur dan pekerja keras. Ia bukan pria kaya, tapi ia punya tanggung jawab. Dan itu cukup bagiku. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta yang sederhana ini kelak akan berubah menjadi luka paling dalam hidupku. Tapi saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku telah jatuh cinta kepada seorang pria bernama Mas Septo, dan aku percaya, dialah orang yang akan menemaniku sampai tua. Cinta kami tak lahir dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan dan perjuangan. Aku dan Mas Septo tumbuh dari kehidupan yang keras, di mana cinta bukan hanya tentang kata sayang, tapi tentang bagaimana kami saling menguatkan di saat tidak ada apa-apa. Setelah beberapa bulan dekat, kami mulai semakin sering bertemu. Kadang di warung kopi dekat kantor, kadang di taman kota tempat kami berbagi cerita sambil makan gorengan dan minum teh panas dalam gelas plastik. Tak ada restoran mewah, tak ada bunga, tapi setiap obrolan terasa hangat dan jujur. Suatu malam, ketika hujan turun deras, ia mengantarkanku pulang ke kosan seperti biasa. Di depan pintu, basah kuyup, ia menatapku dalam diam, lalu berkata dengan nada yang pelan tapi penuh keyakinan, "Nindi, aku mungkin gak bisa janji bakal kasih kamu rumah besar atau mobil mewah. Tapi aku janji, selama aku bisa kerja, aku gak bakal biarin kamu kekurangan." Kata-katanya sederhana, tapi bagiku lebih berharga dari apapun. Karena aku tahu, dia mengucapkannya dari hati. Saat itu, aku tersenyum sambil menahan air mata. Aku gak butuh yang mewah, Mas. Aku cuma butuh kamu gak pergi pas aku lagi susah. Dan begitulah, kami mulai menapaki hubungan yang penuh perjuangan. Awal perjuangan bersama. Tahun pertama kami berpacaran penuh dengan cobaan. Mas Septo sempat kehilangan pekerjaannya karena perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja bangkrut. Aku masih ingat hari itu. Wajahnya lesu, tangan gemetar saat menggenggam surat PHK. "Aku gagal, Nindi," katanya lirih. "Aku nggak bisa jadi laki-laki yang kamu banggakan." Aku menatapnya, lalu menggenggam tangannya kuat-kuat. "Mas, kamu belum gagal. Kamu cuma sedang diuji. Aku di sini bukan cuma buat senang-senang. Aku di sini buat berjuang bareng kamu." Sejak saat itu, kami benar-benar berjuang bersama. Aku menambah jam lembur di kantor agar bisa membantu sedikit keuangannya, sementara Mas Septo mengambil pekerjaan serabutan, mulai dari ojek online, mengantar barang, hingga menjadi tukang parkir di malam hari. Setiap kali ia pulang dengan peluh menetes di wajahnya, aku hanya bisa tersenyum bangga. Ia memang tidak punya banyak uang, tapi ia punya semangat dan tanggung jawab, dan itu membuatku yakin dialah jodohku. Lamaran dan pernikahan sederhana. Setelah 2 tahun berjuang bersama, Mas Septo datang ke rumah orang tuaku. Dengan pakaian rapi dan wajah tegang, ia mengutarakan niat baiknya untuk melamarku. Ayahku, seorang pensiunan guru, hanya tersenyum melihat ketulusan di mata Septo. "Nak Septo," kata ayahku, "kamu mungkin belum mapan.
Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau membahagiakan anak saya ridho. Aku menangis hari itu, bukan karena sedih, tapi karena haru. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, kami akan resmi bersama. Pernikahan kami diadakan di halaman rumah orang tuaku yang kecil, hanya beratapkan tenda biru sederhana. Tak ada gaun putih megah. Aku hanya memakai kebaya hasil jahitan sendiri. Undangan kami cetak seadanya. Makanan disiapkan oleh para tetangga yang ikut membantu. Tapi bagiku, itu hari paling bahagia dalam hidupku. Mas Septo menatapku di depan penghulu dengan mata berkaca-kaca. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai 100.000 rupiah, saya terima nikahnya Anindya Pramesti. Aku menangis. Dalam hati aku berdoa, semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Awal rumah tangga. Kami menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Dindingnya dari papan, atapnya bocor kalau hujan, tapi itu rumah kami. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng sisa semalam atau telur dadar, sementara Mas Septo bersiap mencari pekerjaan. Malam-malam kami habiskan dengan obrolan ringan di depan rumah sambil minum teh manis. Kami sering bercanda, merencanakan masa depan, punya anak, menabung buat beli motor, dan suatu hari punya rumah sendiri. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya cinta dan harapan. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa-masa sulit di mana uang bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Aku sering menahan lapar supaya Mas Septo bisa makan lebih dulu. Aku udah makan di kantor, Mas, kataku berbohong, padahal perutku kosong. Tapi aku tidak pernah menyesal. Karena bagiku, menemani suami berjuang dari nol adalah kebanggaan. Aku percaya, semua kerja keras kami akan terbayar suatu hari nanti. Dan benar saja, 1 tahun setelah menikah, keberuntungan mulai berpihak. Mas Septo diterima bekerja di perusahaan logistik besar sebagai staf gudang. Gajinya memang tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk kebutuhan kami. Aku melihat cahaya baru di wajahnya, semangat yang dulu sempat pudar kini menyala lagi. Kami mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Ia bahkan membelikanku cincin kecil dari gajinya bulan itu. Ini bukan emas mahal, tapi aku mau kamu tahu, aku serius membangun hidup bareng kamu, katanya sambil menyematkan cincin itu ke jariku. Aku tersenyum sambil menatapnya penuh cinta. Mas, aku nggak butuh cincin mahal. Aku cuma butuh kamu tetap seperti ini, jujur dan setia. Aku tidak tahu bahwa janji itu suatu hari akan diingkari. Bahwa laki-laki yang dulu ku kenal penuh perjuangan, kelak akan menjadi orang yang menghancurkan seluruh kepercayaanku. Namun malam itu, aku hanya tahu satu hal, kami berdua sedang bahagia. Hidup setelah menikah ternyata jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Bukan hanya soal uang, tapi soal kesabaran, pengertian, dan keikhlasan untuk tetap bertahan di saat segalanya terasa tak cukup. Namun aku, Anindya, sudah berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Mas Septo, suamiku. Aku akan menemaninya dalam setiap kesulitan. Seperti yang pernah kukatakan dulu, aku nggak butuh yang mewah, Mas. Aku cuma butuh kamu nggak pergi pas aku lagi susah. Dan begitulah, aku terus di sisinya. Bahkan ketika dunia seolah menutup pintu bagi kami berdua. Hari-hari penuh perjuangan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Semarang. 1 kamar tidur, dapur kecil, kamar mandi yang bocor, dan halaman tanah yang kalau hujan berubah jadi lumpur. Tapi bagiku, itu bukan masalah. Di tempat kecil itulah kami membangun harapan. Setiap pagi,
Aku bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan. Kadang hanya nasi dengan sambal dan tempe goreng seadanya. Kadang, kalau sedang benar-benar sulit, aku hanya menanak nasi dengan garam dan minyak goreng agar terasa lebih gurih. Tapi aku selalu berusaha membuatnya terlihat enak di depan Mas Septo, agar ia tidak merasa gagal sebagai suami. "Mas, sarapannya sederhana ya, tapi aku masak pakai cinta," candaku sambil menyodorkan piring. Ia tersenyum lelah. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur memikirkan pekerjaan. "Yang penting kamu di sini, Nindi. Aku kuat kalau kamu masih mau temani aku." Setiap hari, aku melihat perjuangan Mas Septo yang luar biasa. Ia keluar rumah pagi-pagi, mencari kerja ke sana kemari, kadang pulang sore dengan wajah lesu karena tak satu pun lamaran diterima. Aku sering melihatnya termenung di depan rumah, menatap jalanan kosong, sementara cahaya matahari sore menyorot wajahnya yang mulai kusam. "Aku malu, Nindi," katanya suatu sore. "Aku suamimu, tapi aku belum bisa kasih kamu apa-apa." Aku memeluknya dari belakang, menahan air mata. "Mas, aku nggak butuh apa-apa. Aku cuma butuh kamu tetap semangat. Aku percaya kok, suatu hari semua ini akan berubah." Menjadi satu tim dalam kesulitan. Untuk membantu keuangan, aku memutuskan bekerja lembur di kantor. Kadang aku pulang larut malam, dan sesampainya di rumah, aku masih harus menyiapkan makan malam. Tubuhku lelah, tapi hatiku tetap teguh. Karena setiap kali aku melihat wajah Mas Septo, aku tahu perjuangan ini belum sia-sia. Bahkan ketika gajiku hanya cukup untuk membayar kontrakan dan listrik, aku tetap menyisihkan sedikit uang untuk kebutuhan Mas Septo. Kadang ia protes, "Nindi, uang kamu jangan buat aku terus. Kamu juga butuh." Aku tersenyum. "Kita kan satu, Mas. Uangku ya uang kita." Di bulan-bulan tersulit, kami hidup benar-benar hemat. Aku mencatat setiap pengeluaran di buku kecil. Beras, minyak, gas, sabun, semuanya harus diatur dengan hati-hati. Kami bahkan pernah menunggak bayar kontrakan 2 bulan, sampai pemilik rumah datang menagih. Tapi aku tidak pernah menyalahkan Mas Septo. Aku selalu bilang, "Tenang, Mas. Selama kita masih punya semangat, semuanya bisa diusahakan." Kadang aku berjualan kecil-kecilan di kantor, menjual kue buatan sendiri yang kubawa dari rumah. Saat kueku mulai disukai banyak orang, aku merasa sedikit lega. Tapi aku tetap merahasiakannya dari Mas Septo, bukan karena aku ingin sombong, tapi karena aku ingin ia tetap punya harga diri. Aku tidak ingin dia merasa bahwa istrinya menanggung semua beban. Namun setiap kali aku melihatnya pulang dengan peluh di wajah dan tangan penuh debu, aku tahu, ia juga berjuang dengan caranya sendiri. Saat hujan menjadi saksi kesetiaanku, aku masih ingat malam yang tak akan pernah kulupakan. Malam itu hujan deras. Angin kencang membuat suara atap bergemuruh. Listrik padam. Rumah kami gelap gulita. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, sambil menunggu Mas Septo yang belum juga pulang sejak sore. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya terdengar suara langkah kaki di luar. Pintu terbuka, dan di sana berdirilah Mas Septo, basah kuyup, wajahnya pucat, tapi di tangannya ada sekantong plastik berisi 2 bungkus nasi. "Nindi, maaf aku pulang telat. Aku dapat kerja harian bantu bongkar muatan di gudang pasar. Dikasih makan nasi bungkus. Ini 1 buat kamu." Aku tak bisa menahan tangis. Di tengah hujan dan kelelahan, ia masih memikirkan aku. Aku segera menarik tangannya, mengajaknya duduk, dan menyuapinya pelan-pelan. "Mas, kamu capek banget. Makan dulu ya, baru mandi."
Malam itu aku melihat sisi paling manusiawi dari suamiku. Bukan sebagai pria yang kuat, tapi sebagai manusia yang berjuang sekuat tenaga untuk bertahan demi keluarganya. Harapan yang mulai terang. Bulan berganti bulan. Akhirnya, usaha dan doa kami mulai membuahkan hasil. Seorang kenalan merekomendasikan Mas Septo bekerja di perusahaan logistik besar sebagai staf gudang. Ia diterima setelah 2 kali wawancara. Saat ia memberitahu kabar itu, aku hampir menangis bahagia. "Mas, serius? Kamu diterima?" "Iya, Nindi. Aku mulai kerja minggu depan." Hari itu aku memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Semua kerja keras, semua air mata, semua malam tanpa tidur terasa terbayar lunas. Aku menatapnya dengan penuh bangga. "Aku tahu kamu bisa, Mas. Aku percaya dari awal." Beberapa bulan kemudian, keuangan kami mulai membaik. Kami bisa membayar kontrakan tepat waktu, mengganti perabotan lama, bahkan menabung sedikit untuk masa depan. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan lebih berani bermimpi. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, aku tidak menyadari satu hal. Keberhasilan yang datang perlahan juga membawa jarak di antara kami. Mas Septo mulai sibuk, sering lembur, sering pulang larut malam. Aku pikir itu karena tanggung jawab pekerjaan. Jadi aku tak pernah curiga. Aku tetap mendukungnya sepenuh hati, karena bagiku, kesuksesannya adalah kebahagiaanku juga. Aku tidak tahu bahwa dari titik inilah, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Cinta yang dulu kami jaga dengan susah payah mulai goyah, dan kepercayaanku yang selama ini kukira kokoh, mulai retak sedikit demi sedikit. Hidup kami perlahan berubah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan dan kesulitan, akhirnya roda nasib mulai berputar. Mas Septo kini bekerja di perusahaan logistik ternama di kota. Gajinya lumayan, posisinya mulai naik, dan setiap bulan ia menerima bonus dari hasil lembur. Aku, Anindya, merasa bahagia melihatnya bangkit dari masa-masa kelam kami dulu. Aku pikir, inilah saat dimana kami bisa menikmati hasil perjuangan kami bersama. Aku masih ingat jelas malam ketika ia pulang membawa kabar baik itu. "Nindi, aku naik jabatan jadi kepala gudang," katanya dengan mata berbinar. "Masya Allah, Mas. Alhamdulillah." Aku memeluknya dengan bangga. Akhirnya doa-doa kita terjawab juga. Aku benar-benar bangga padanya. Semua kerja kerasnya terbayar. Aku bahkan sampai menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat suamiku bisa berdiri tegak tanpa kehilangan harga dirinya. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya, tanpa kekhawatiran seperti dulu. Namun, siapa sangka, keberhasilan yang selama ini kuimpikan justru menjadi awal dari perpisahan hati kami. Perubahan kecil yang tak kusadari. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Aku pikir semua normal. Mas Septo mulai sering pulang malam. Alasannya lembur atau ada urusan kantor. Aku percaya saja, karena aku tahu dia orang yang tekun. Tapi lama-kelamaan, semuanya terasa berbeda. Ia yang dulu selalu tersenyum dan menyapaku setiap kali pulang, kini sering diam. Ia yang dulu memelukku setiap pagi sebelum berangkat kerja, kini terburu-buru tanpa menatapku. "Mas, sarapan dulu ya?" "Nggak usah, aku buru-buru, takut telat." Padahal dulu, aku selalu menyiapkan sarapannya dengan penuh cinta. Nasi goreng buatan tanganku dulu jadi favoritnya, tapi kini dibiarkan dingin di meja. Aku mencoba memahami, mungkin dia sedang lelah. Aku tidak mau menuntut. Aku hanya ingin menjadi istri yang pengertian.
Tapi di dalam hati, aku mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara kami. Malam-malam kami yang dulu hangat dengan tawa dan obrolan ringan kini digantikan dengan kesunyian. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum kecil saat membaca pesan, tapi ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Teman kantor, Nindi, urusan kerja." Dan aku terlalu percaya. Gaya hidup yang mulai berubah. Seiring naiknya jabatan, penampilan Mas Septo juga ikut berubah. Ia mulai memperhatikan gaya berpakaian, membeli parfum mahal, dan sering menyetrika kemejanya sendiri. Dulu ia tidak pernah peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Mas sekarang rapi banget. Sih, aku sempat bercanda. Dia hanya tertawa. Yalah, biar kelihatan profesional. Namanya juga udah naik jabatan. Aku senang. Tentu saja. Siapa yang tidak bangga melihat suaminya berubah jadi pria sukses dan percaya diri? Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan cuma penampilannya, tapi juga caranya memandangku. Dulu ia selalu melihatku dengan kagum, seolah aku dunia baginya. Sekarang matanya terasa dingin, seperti sedang melihat seseorang yang sudah tak sepenting dulu. Aku mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin hari semakin sulit. Puncaknya, ketika suatu malam aku memintanya duduk bersama untuk makan malam, ia menjawab datar, "Nindi, aku udah makan di luar. Teman kantor ngajak makan bareng." "Oh, teman laki-laki atau perempuan?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab cepat, "Campur." "Udahlah, jangan tanya-tanya. Aku capek." Nada suaranya tajam, dingin, dan asing. Hatiku tercekat. Inikah Mas Septo yang dulu lembut dan penuh kasih? Aku masih tetap menemaninya. Meskipun aku mulai merasa asing di rumahku sendiri, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku masih menyiapkan pakaiannya, masih menyetrika baju kerjanya, masih memasak makanan kesukaannya, meski ia jarang menyentuhnya. Aku menolak mendengarkan bisikan buruk dalam hatiku. Aku tidak mau menuduh tanpa bukti. Aku hanya ingin percaya bahwa ini semua hanya fase. Bahwa mungkin dia sedang lelah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya yang baru. Tapi suatu malam, aku mendengar suaranya di teras. Ia sedang berbicara di telepon. Suaranya lembut, berbeda dari biasanya. Aku tak sengaja mendengar kalimatnya. "Iya, besok aku jemput kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Aku membeku di balik pintu. Tanganku gemetar. Aku ingin keluar, ingin bertanya langsung, tapi lidahku keluh. Aku hanya berdiri dalam diam, menahan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Sejak malam itu, hatiku mulai hancur perlahan. Tapi aku tetap diam. Aku memilih menunggu, berharap ini hanya salah paham. Karena bagiku, kesetiaan bukan tentang tidak terluka, tapi tentang tetap bertahan meski hati berdarah. Cinta yang mulai retak. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sadar. Mas Septo bukan lagi laki-laki yang dulu kucintai dengan seluruh jiwaku. Ia mulai lebih sering membawa nama teman kantor. Setiap kali aku bertanya, ponselnya kini selalu dikunci, dan ia marah besar ketika aku tanpa sengaja menyentuhnya. "Mas, kenapa sih sekarang beda banget? Aku salah apa?" Tanyaku suatu malam dengan suara bergetar. "Gak ada yang beda. Kamu aja yang terlalu curiga," balasnya dengan nada tinggi. Aku hanya bisa terdiam. Tak pernah terbayang, pria yang dulu kupeluk saat ia jatuh, kini malah menatapku seperti musuh. Aku menatap wajahnya lama-lama, mencari sisa-sisa Mas Septo yang dulu ku kenal, tapi yang kulihat hanyalah sosok asing yang lebih sering membawa ponsel daripada memelukku.
Malam itu aku menangis dalam diam. Aku menangis bukan karena kehilangan cinta, tapi karena menyadari bahwa aku sudah kehilangan sosok suami yang dulu bersamaku menempuh badai kehidupan. Dan aku masih bertahan. Aku tetap menemaninya. Meski dalam hati aku tahu, ia mulai jauh. Aku masih menyiapkan sarapan setiap pagi, masih mengucapkan hati-hati di jalan, meskipun ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Aku masih menunggu setiap malam di depan pintu, menatap jalan kosong sambil berdoa ia pulang dengan selamat. Aku tetap berusaha percaya, sampai nanti aku benar-benar melihat kebenaran itu dengan mataku sendiri. Dan ketika hari itu datang, hari di mana aku menyaksikan sendiri pengkhianatan yang tak pernah kuduga, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun sebelum hari itu tiba, aku masih di sini, menjadi istri yang setia, yang menunggu di tengah badai, berharap angin akan reda. Padahal badai itulah yang perlahan menghancurkan segalanya. Setelah melewati tahun-tahun penuh perjuangan, akhirnya tibalah masa di mana semua kerja keras kami mulai menampakkan hasil. Usaha ekspedisi milik Mas Septo berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya melayani pengiriman antar kota kecil, kini sudah merambah ke luar provinsi. Setiap hari teleponnya berdering, truk-truk dengan logo perusahaannya mulai banyak berseliweran di jalan, dan namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha logistik. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu ia pulang membawa kabar bahwa kontrak besar pertamanya berhasil didapat. Wajahnya bersinar penuh semangat. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan impian. Saat itu, aku memeluknya erat. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Semua pengorbanan, semua rasa lelah, akhirnya terbayar juga. Kami pun mulai menikmati hasil kerja keras itu. Rumah kontrakan kecil yang dulu sering bocor saat hujan kini digantikan dengan rumah baru yang kami beli dengan tabungan sendiri. Tidak besar, tapi hangat dan penuh kenangan. Aku menata setiap sudutnya dengan cinta, memilih tirai berwarna lembut, menanam bunga melati di halaman depan, dan menggantung foto-foto perjalanan panjang kami di dinding ruang tamu. Mas Septo juga berubah. Ia kini lebih percaya diri, lebih tegas dalam bersikap. Ia sering bilang, "Nindi, semua ini berkat kamu. Kalau kamu gak sabar nemenin aku dari bawah, aku gak akan sampai di titik ini." Kata-kata itu selalu membuatku terharu. Aku merasa dihargai. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, inilah balasan dari kesetiaan. Inilah arti dari cinta yang tidak menyerah. Kami mulai bisa makan malam di luar sesekali. Kadang di warung sate favorit kami dulu, kadang di restoran yang lebih mewah. Sesuatu yang dulu bahkan tak berani kami bayangkan. Aku melihat Mas Septo tertawa lepas, menikmati hidupnya tanpa tekanan. Dan aku bahagia hanya dengan melihat kebahagiaannya. Aku juga mulai membantu sedikit di perusahaan. Tidak banyak, hanya mengurus administrasi atau mencatat keuangan sederhana. Kami bekerja bersama, tertawa bersama, bahkan sering begadang bersama untuk menyusun rencana pengiriman besar. Setiap malam aku membuatkan kopi hitam untuknya. Lalu kami berbagi cerita tentang masa depan. Kami membayangkan punya anak, membangun cabang baru, dan berlibur ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa kami lihat di televisi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang samar. Mas Septo mulai sering sibuk. Teleponnya kerap berdering larut malam. Aku tidak mencurigainya saat itu, karena aku terlalu percaya. Aku berpikir, itu pasti urusan kerja. Aku tidak ingin menuduh atau berpikiran buruk, karena aku tahu betapa kerasnya dia berjuang untuk sampai di titik ini. Aku hanya ingin percaya bahwa kebahagiaan ini adalah milik kami berdua, bukan milik salah satu saja. Malam itu,
Saat kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, aku menatap wajahnya yang mulai dipenuhi gurat lelah. Aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Mas, aku bahagia. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Selama Mas tetap seperti ini, tetap jadi Septo yang dulu aku kenal, aku sudah cukup." Ia tersenyum, menatapku dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku janji, Nindi, aku nggak akan berubah. Semua ini untuk kita." Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Sebuah kebahagiaan yang perlahan mulai retak. Tanpa aku sadari, kehidupan kami tampak sempurna di mata orang lain. Rumah kami kini lebih besar, usaha ekspedisi terus berkembang, dan kami mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai pasangan sukses yang berjuang dari nol. Tapi di balik senyumku yang sering kulihat di cermin setiap pagi, perlahan-lahan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Mas Septo, suamiku yang dulu selalu pulang tepat waktu dan tak pernah lupa menanyakan kabarku, kini sering pulang larut malam. Alasan yang ia berikan selalu sama. Ada rapat mendadak, klien baru, atau sopir yang bermasalah. Awalnya, aku percaya. Aku tahu betul betapa sibuknya ia mengurus bisnis. Tapi lama-kelamaan, alasan itu mulai terdengar seperti tembok, membatasiku untuk bertanya lebih jauh. Pernah suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi ia belum juga pulang. Aku duduk di ruang tamu, hanya ditemani bunyi detik jam dinding yang terdengar begitu menegangkan. Ketika akhirnya ia pulang, aku melihat ada bekas lipstik samar di kerah kemejanya. Hatiku langsung berdegup keras, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Mas, bajunya kotor. Nanti aku cuci ya." Ia tampak gugup sepersekian detik, lalu tertawa kecil. "Oh, mungkin kena dari klien waktu makan bareng. Nggak sengaja kali." Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi malam itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku teringat semua perjuangan kami dulu, saat aku menjual cincin pernikahan agar kami bisa bayar sewa kantor. Saat aku rela makan mie instan selama seminggu supaya Mas Septo bisa membeli bensin untuk mobil operasional. Saat aku menenangkan dia yang hampir menyerah. Apakah semua itu kini tak berarti lagi? Hari demi hari, jarak di antara kami semakin terasa. Ia mulai lebih sering memegang ponsel, tersenyum sendiri, lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku datang. Saat makan malam, yang dulu penuh obrolan hangat, kini hanya diisi suara sendok dan piring yang saling beradu. Aku mencoba bicara baik-baik. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk banget ya? Aku kangen ngobrol kayak dulu." Ia menghela napas panjang, menatapku sekilas tanpa benar-benar melihat ke dalam mataku. "Nindi, kamu kan tahu kerjaanku lagi berat. Aku capek banget. Tolong jangan ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ya." Seketika dadaku terasa sesak. Aku hanya bisa diam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Aku masih berharap bahwa ini hanya fase, bahwa Mas Septo hanya sedang lelah dan butuh waktu. Namun, malam demi malam berikutnya membuktikan bahwa intuisi seorang istri tak pernah salah. Aku mulai menemukan tanda-tanda kecil. Parfum perempuan di dalam mobilnya, pesan singkat yang dihapus tapi tersisa di notifikasi, bahkan ada suaranya yang berubah ketika menerima telepon tertentu. Puncaknya, suatu malam aku tanpa sengaja melihat foto perempuan lain di ponselnya. Perempuan itu tersenyum manis, memakai gaun merah, dengan caption singkat bertuliskan, "Terima kasih untuk malam yang indah, Mas." Tanganku gemetar. Dunia seolah berhenti berputar.
Aku tidak langsung marah. Aku hanya duduk di lantai kamar, menatap layar ponsel itu dalam diam. Air mataku mengalir deras. Semua kenangan perjuangan kami dulu seperti film yang diputar ulang di kepalaku, tapi kali ini dengan perasaan hancur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit, mencoba mencari arti dari semua ini. Bagaimana bisa seseorang yang dulu memegang tanganku saat kami jatuh, kini tega meninggalkanku saat kami berdiri di puncak? Pagi harinya, aku masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini tanganku gemetar saat menata piring. Saat Mas Septo duduk di meja makan, aku menatapnya lama-lama. Ia tampak tenang, seolah tidak ada yang salah. "Mas," suaraku bergetar pelan. "Kalau suatu saat kamu merasa bosan, atau sudah nggak bahagia sama aku, tolong bilang, ya." Aku cukup kuat untuk mendengarnya. Ia menatapku sesaat, lalu tersenyum samar. "Kamu mikir apa sih, Nindi? Aku cuma sibuk kerja. Udahlah, jangan kebanyakan drama." Kata-katanya menamparku lebih keras dari apapun. Sejak hari itu, aku tahu kepercayaanku mulai retak. Dan ketika kepercayaan itu mulai retak, cinta yang dulu indah perlahan berubah menjadi luka yang tak kasat mata. Hari itu, matahari terasa terlalu terik untuk sekadar disebut siang. Udara panas seperti menusuk kulit, membuat jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, sejak pagi aku merasa gelisah. Ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, seolah semesta sedang berbisik. "Hari ini kamu akan tahu semuanya, Nindi." Beberapa minggu terakhir, kecurigaanku pada Mas Septo semakin kuat. Ia makin jarang di rumah, makin sering membawa mobil malam-malam dengan alasan meeting, dan yang paling membuatku resah, senyumnya padaku mulai terasa asing. Senyum yang dulu hangat dan tulus, kini lebih seperti topeng yang menutupi rahasia besar. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang selama ini kutahan, mengikuti Mas Septo diam-diam. Ia bilang ada urusan dengan klien di sebuah kafe di pusat kota. Tapi intuisi seorang istri selalu tajam. Aku tahu, kali ini bukan urusan kerja. Aku meminjam motor adikku tanpa memberitahu siapapun, dan mengikuti mobilnya dari jarak jauh. Setiap detik terasa seperti jam. Tanganku berkeringat, mataku menatap jalan dengan campuran takut dan marah. Hingga akhirnya mobil itu berhenti di depan sebuah restoran yang cukup mewah, tempat yang dulu sering kami datangi saat masih pacaran. Tempat penuh kenangan. Dari kejauhan, aku melihat Mas Septo turun dari mobil, rapi, wangi, dan tersenyum. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah saat seorang perempuan keluar dari mobil lain dan berjalan ke arahnya. Perempuan itu mengenakan gaun putih, rambutnya terurai, wajahnya cantik dan muda. Ia tersenyum lebar sambil menggandeng tangan Mas Septo, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan dengannya. Aku berdiri terpaku. Duniaku runtuh. Tubuhku gemetar hebat. Tapi aku memaksa diriku tetap berjalan mendekat. Setiap langkah seperti pisau yang menembus dadaku sendiri. Dari jarak beberapa meter, aku mendengar tawa mereka. Tawa yang dulu sering kudengar dari bibir Mas Septo ketika ia bercanda denganku. Tapi kini tawa itu milik perempuan lain. Aku berdiri di depan mereka, menatap langsung ke arah suamiku. Ia kaget. Wajahnya pucat seketika. Perempuan di sampingnya juga ikut membeku, memandangi aku yang kini berdiri dengan mata berair tapi penuh keberanian. "Mas, ini yang kamu sebut urusan kerja?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar namun tajam. Mas Septo berusaha tersenyum canggung. "Nindi, ini nggak seperti yang kamu pikir." Aku memotong ucapannya. "Nggak seperti yang aku pikir? Kamu mau bilang apa lagi, Mas?"
Aku lihat sendiri kamu gandeng perempuan ini. Setelah semua pengorbanan aku, setelah semua malam-malam kita berjuang dari nol, kamu balas dengan ini." Mataku menatap perempuan itu tajam. "Dan kamu tahu dia sudah menikah?" Perempuan itu terdiam, lalu menjawab lirih, Saya tahu. Tapi Mas Septo bilang hubungan kalian udah nggak baik." Hatiku seperti disayat. Aku menatap suamiku, laki-laki yang dulu kujaga, kukorbankan segalanya untuknya. Kini berdiri di depan mataku dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi tanpa keberanian untuk berkata jujur. "Kamu bilang hubungan kita nggak baik?" tanyaku lirih. "Kamu lupa siapa yang lap keringat kamu waktu kamu nggak punya apa-apa? Siapa yang rela makan nasi garam demi kamu bisa bayar bensin? Siapa yang jual cincin nikah kita biar usaha kamu nggak bangkrut?" Air mataku jatuh. Aku tidak berteriak. Aku tidak marah seperti orang gila. Aku hanya menatapnya dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Mas Septo mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. "Cukup, Mas. Jangan sentuh aku. Tangan kamu sudah kotor dengan pengkhianatan. Aku nggak tahu lagi siapa kamu sekarang." Orang-orang mulai memperhatikan kami. Beberapa pelayan berhenti melangkah. Beberapa pengunjung berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin semua orang tahu bahwa inilah luka seorang istri yang dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik pergi. "Selamat ya, Mas. Kamu akhirnya sukses. Dan sukses juga menghancurkan aku." Langkahku gontai, tapi tegas. Setiap langkah menjauh dari restoran itu seperti mengikis sisa-sisa cinta yang pernah kutanam. Di dalam hatiku, hanya ada satu hal yang tersisa, dendam dan luka yang membara. Malamnya, aku duduk di kamar yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan sunyi. Foto pernikahan kami di meja rias kutatap lama-lama. Ternyata benar kata orang. "Ya, Mas," bisikku lirih. Kesetiaan perempuan sering diuji oleh waktu, tapi kesetiaan laki-laki sering hilang karena kesuksesan. Tanganku gemetar saat melepas cincin di jari manisku. Aku letakkan di meja, tepat di samping foto kami yang tersenyum bahagia. Foto yang kini terasa seperti ejekan. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan kepercayaan dan makna cinta yang selama ini kupegang teguh. Namun di balik tangisan itu, perlahan muncul sesuatu yang lain. Kekuatan. Kekuatan untuk berdiri, untuk membalas, dan untuk membuat Mas Septo tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang pernah ia anggap lemah. Dan disitulah babak baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai istri yang setia, tapi sebagai perempuan yang akan menuntut keadilan dari luka yang ia terima. Malam itu, setelah tangisku reda, aku duduk di tepi ranjang menatap langit-langit yang kelabu. Di kamar yang dulu jadi saksi cinta dan tawa kami, kini hanya tersisa sunyi yang menusuk telinga. Semua terasa hampa. Rasanya seperti kehilangan separuh jiwaku. Tapi bersamaan dengan itu, di dalam diriku ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa sakit yang berubah menjadi kekuatan. Beberapa hari setelah pengkhianatan itu terbongkar, aku memutuskan meninggalkan rumah. Aku tidak ingin satu malam pun lagi tidur di bawah atap yang penuh kebohongan. Dengan koper kecil berisi beberapa baju dan dokumen penting, aku pulang ke rumah orang tuaku. Ibuku menangis melihat kondisiku. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi aku hanya tersenyum hambar. "Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma capek percaya sama orang yang salah." Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku harus memulai semuanya dari awal. Tapi justru di titik paling rendah itulah aku mulai menemukan versi diriku yang baru.
Aku berhenti menunggu pesan dari Mas Septo. Aku berhenti berharap ia datang minta maaf. Yang kulakukan hanyalah diam, bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Balasan. Selama bertahun-tahun aku mendampingi dia dari nol. Aku tahu segalanya tentang usahanya, kontrak, rekan bisnis, dan kelemahan di balik sistemnya. Ia lupa bahwa perempuan yang ia khianati bukan hanya istri, tapi juga orang yang tahu semua rahasianya. Dan itu akan menjadi senjataku. Aku mulai bangkit perlahan. Aku kembali bekerja di kantor lamaku, tempat yang dulu kutinggalkan demi membantu suamiku. Rekan-rekanku terkejut melihatku kembali, tapi aku hanya berkata, aku cuma ingin berdiri di atas kakiku sendiri lagi. Setiap malam, aku menulis rencana. Aku menuliskan nama-nama mitra bisnis Mas Septo, mencari tahu siapa yang masih percaya padanya, siapa yang tidak puas dengan cara kerjanya. Aku tahu, bisnisnya yang tampak sukses itu sebenarnya berdiri di atas utang dan manipulasi kecil yang dulu sering kulihat tapi kuabaikan karena cinta. Dan kali ini, aku tidak akan diam. Aku mulai membangun jaringan sendiri. Dengan kemampuan administrasi dan kedisiplinanku, aku bekerja sama dengan beberapa orang yang dulu sempat ditolak oleh perusahaan Mas Septo. Kami membentuk tim kecil, membuka usaha baru di bidang yang sama, ekspedisi. Tapi kali ini, aku memimpin dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Setiap langkahku adalah bagian dari balas dendam yang tenang tapi pasti. Aku tidak berteriak, tidak menyebarkan aibnya. Aku hanya bekerja keras, membuktikan bahwa aku bisa lebih hebat tanpa dia. Sementara itu, dari cerita yang beredar di kalangan bisnis, aku tahu bahwa Mas Septo mulai goyah. Proyek-proyeknya banyak yang batal, beberapa klien pindah ke pihak lain, padahal mereka dulunya pelanggan setia. Aku tidak perlu berbuat banyak. Cukup dengan memperlihatkan bahwa ada pilihan yang lebih jujur, lebih profesional, dan lebih bersih, yaitu aku. Di balik layar, aku tetap memantau pergerakannya. Selingkuhannya, perempuan yang dulu tampil sempurna di restoran mewah itu, ternyata hanyalah pemburu harta. Ia memanfaatkan nama besar Mas Septo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aku tahu dari seseorang di lingkaran bisnis mereka bahwa perempuan itu mulai menjauh setelah keuangan perusahaan Mas Septo mulai menurun. Ironi, bukan? Ketika aku dulu mencintainya tanpa pamrih saat ia miskin, perempuan itu meninggalkannya saat ia mulai kehilangan segalanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu, membaca laporan keuangan perusahaanku sendiri. 1 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkannya, dan kini usahaku tumbuh lebih pesat dari miliknya. Tanpa sadar, air mata menetes di pipiku, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku berhasil. Aku bisa berdiri tanpa dia. Namun di balik semua keberhasilanku, dendam itu belum padam. Aku ingin ia tahu. Ingin ia melihat sendiri bagaimana perempuan yang dulu ia rendahkan kini berdiri di atas reruntuhan egonya. Hari itu aku menerima undangan reuni dari asosiasi ekspedisi di mana banyak pengusaha logistik akan hadir, termasuk Mas Septo. Senyum tipis muncul di bibirku. Waktunya, Mas. Waktunya kamu tahu apa rasanya kehilangan segalanya. Aku datang dengan penampilan terbaikku. Setelan elegan, rambut tertata rapi, dan percaya diri penuh. Saat aku melangkah masuk ruangan, semua mata menatapku. Dan di sudut sana, aku melihat dia, Mas Septo. Wajahnya tidak segagah dulu, sorot matanya kosong, dan ekspresinya penuh penyesalan. Ia berdiri pelan, menatapku seolah tidak percaya. Nindi, kamu kelihatan beda sekarang, katanya lirih. Aku tersenyum. Tentu saja, Mas. Aku belajar dari orang terbaik,
orang yang mengajarkanku bagaimana caranya bangkit setelah dihancurkan. Ia menunduk. Aku bisa melihat jelas rasa sesal di matanya. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku, melainkan sebagai laki-laki yang dulu menyepelekan kesetiaan seorang perempuan. Mas, kataku tenang, terkadang Tuhan gak langsung membalas pengkhianatan. Tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh akan dibayar tuntas pada waktunya. Ia tidak menjawab, hanya diam, menatapku seolah ingin meminta kesempatan kedua. Tapi aku sudah tidak lagi di titik itu. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di sana, sendirian, hancur oleh penyesalannya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit yang gelap tapi penuh bintang, aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa luka. Terima kasih, Mas Septo, bisikku pelan. Karena pengkhianatanmu, aku jadi tahu seberapa kuat aku bisa bertahan. Waktu berjalan tanpa terasa. Semua luka yang dulu mengoyak hati Anindya kini perlahan mengeras menjadi batu yang tak lagi bisa diguncang oleh air mata. Setiap malam yang dulu ia isi dengan tangis, kini berganti dengan senyum kemenangan yang penuh ketenangan. Hidupnya sudah jauh berbeda. Ia bukan lagi istri yang rapuh yang dulu dicampakkan, bukan lagi perempuan yang berharap cintanya akan disembuhkan oleh orang yang justru menghancurkannya. Anindya kini adalah sosok yang kuat, anggun, dan penuh wibawa. Perempuan yang pernah dibunuh oleh cinta, tapi hidup kembali karena dendam yang membara. Setelah perceraian mereka resmi, Mas Septo seolah kehilangan arah. Usahanya yang dulu dibangun bersama Anindya mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Banyak klien yang mundur, proyek-proyek besar batal karena reputasi Septo tercoreng. Semua orang tahu, diam-diam, bahwa keberhasilan Septo dulu banyak karena tangan dingin Anindya. Tapi sejak Anindya keluar dari hidupnya, segalanya berantakan. Sementara itu, selingkuhannya, Dira, wanita yang dulu menjadi pelipur lara bagi Septo, tak lagi terlihat setulus dulu. Mereka kini hidup bersama, tapi bukan dalam kebahagiaan. Dira mulai menampakkan wajah aslinya, materialistis, penuh tuntutan, dan mudah marah. Uang yang dulunya melimpah kini menipis, dan rumah mereka yang dulu megah terasa seperti neraka kecil yang berisi pertengkaran setiap malam. Anindya menyaksikan semua itu dari jauh. Ia tidak lagi menangis, ia hanya tersenyum tenang. Semua kesakitan yang dulu ia alami kini seperti dibayar lunas dengan pemandangan ini. Ia tak perlu menyentuh mereka secara langsung, dunia sudah melakukannya untuknya. Namun, dendam Anindya tak berhenti di situ. Ia tahu, kehancuran finansial saja belum cukup. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan, dihina, dan dipermalukan. Dengan kecerdikan dan jaringan yang ia bangun selama membangun kembali hidupnya, Anindya diam-diam menjadi salah satu investor utama di perusahaan baru yang ternyata bersaing langsung dengan usaha Septo. Ia tidak menunjukkan wajahnya secara langsung. Semua dilakukan lewat tangan orang kepercayaannya. Ketika perusahaan Septo benar-benar bangkrut, rumor mulai menyebar. Orang-orang di dunia bisnis tahu bahwa perusahaan itu dikalahkan oleh perusahaan milik seorang wanita yang misterius, yang ternyata dulunya adalah korban pengkhianatannya sendiri. Nama Anindya pun kembali diperbincangkan, bukan sebagai mantan istri Septo, tapi sebagai wanita tangguh yang bangkit dari kehancuran. Pada suatu sore, takdir mempertemukan mereka kembali. Septo datang ke kantor Anindya tanpa janji. Tubuhnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya kuyu, matanya kosong. Ia menunduk saat bertemu tatapan Anindya yang kini berdiri di balik meja besar dengan logo perusahaannya terpampang megah di dinding belakang. "Anin," suara itu lirih, nyaris tak terdengar.
Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku kehilangan segalanya. Bahkan Dira pun sudah pergi. Aku cuma ingin bicara. Sekali saja. Anindya menatapnya lama. Dingin. Tapi tidak membenci. Ia sudah melewati fase itu. Yang tersisa kini hanyalah rasa puas. Dan pembelajaran besar. Mas Septo, katanya datar. Dulu aku menangis memohon agar kau tidak meninggalkan aku. Tapi sekarang aku berterima kasih karena kau melakukannya. Karena dari pengkhianatanmu, aku belajar bagaimana caranya hidup tanpa bergantung pada siapapun. Septo menunduk. Air matanya jatuh di lantai marmer yang berkilau. Anin, aku menyesal. Aku ingin memulai lagi. Aku sadar sekarang. Aku tak pernah bisa hidup tanpa kamu. Anindya tersenyum. Senyum yang tidak lagi getir, tapi penuh kebijaksanaan. Mas, katanya lembut. Aku sudah memulai hidup baru. Aku tak ingin kembali ke masa lalu. Dan mungkin, ini pertama kalinya aku benar-benar bisa bilang, aku bahagia. Saat Septo meninggalkan ruangan itu, dunia seperti menutup satu bab penuh luka dan membuka babak baru yang jauh lebih tenang bagi Anindya. Ia menatap keluar jendela, melihat langit senja yang berwarna jingga. Warna yang dulu selalu menjadi simbol kesedihan baginya, tapi kini tampak begitu indah. Anindya kini hidup dengan damai. Ia tidak lagi membalas dendam dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan dan kebahagiaan yang nyata. Ia sudah membuktikan bahwa cinta bisa menghancurkan, tapi tekad bisa membangun ulang segalanya. Dan di malam itu, ketika ia menatap bintang-bintang dari balkon rumah barunya, Anindya tersenyum dalam hati. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Kau telah membiarkan aku hancur, agar aku bisa tahu rasanya benar-benar kuat. Dendamku sudah lunas. Sekarang, aku memilih untuk bahagia. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Mas Septo di kantor, Anindya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia karena dendamnya telah terbalas, tapi karena hatinya kini benar-benar tenang. Tak ada lagi sisa amarah, tak ada lagi luka yang menganga. Semua sudah ia lepaskan di ruang itu, bersama bayangan masa lalu yang kini hanya tinggal cerita. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Anindya bisa tidur dengan damai. Ia tidak lagi bermimpi buruk tentang pengkhianatan atau tangisan di malam sepi. Ia hanya bermimpi berjalan di taman penuh bunga, dengan sinar matahari yang hangat menyentuh wajahnya. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai kembali. Hari-hari berikutnya, Anindya semakin fokus pada perusahaannya. Di bawah kepemimpinannya yang bijak dan tegas, bisnis yang dulu ia bangun dari nol itu kini tumbuh pesat. Banyak investor yang tertarik, banyak orang yang ingin bekerja di bawah naungannya karena reputasinya yang dikenal adil dan inspiratif. Ia tidak hanya sukses di dunia bisnis, tapi juga mulai aktif di kegiatan sosial. Anindya mendirikan yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga. Ia percaya, tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir dari memaafkan dan membangun sesuatu yang lebih baik. Banyak perempuan yang datang padanya, menangis dan menceritakan kisah pahit mereka. Anindya selalu menyambut mereka dengan pelukan hangat, karena ia tahu persis seperti apa rasanya kehilangan harga diri dan rasa percaya. Kalian tidak sendirian, katanya suatu kali, di hadapan puluhan perempuan yang menjadi peserta pelatihan kewirausahaan. Aku pun pernah hancur. Tapi percayalah, dari kehancuran itu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk berdiri lebih tinggi. Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang. Dan di tengah riuh tepuk tangan itu, Anindya menatap langit-langit ruangan sambil berbisik dalam hati. Aku berhasil, Mas.
tapi bukan untuk membalasmu. Aku berhasil karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Suatu sore, ketika Anindya sedang duduk di kafe kecil favoritnya, seseorang datang menghampiri. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana, dengan senyum hangat yang langsung mengingatkan Anindya pada ketenangan yang dulu pernah ia cari. "Anindya," suara itu lembut. "Masih ingat aku? Bima, teman kuliahmu dulu." Anindya tertegun. Tentu ia ingat. Bima, lelaki yang dulu sempat menaruh hati padanya tapi mundur ketika tahu Anindya akan menikah dengan Septo. Waktu telah mengubah mereka berdua. Bima kini tampak dewasa, matang, dan lebih tenang dari yang ia ingat. Mereka berbincang lama sore itu, tentang masa lalu, tentang kehidupan, tentang luka yang ternyata membuat mereka berdua tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat. Pertemuan itu berlanjut menjadi kebiasaan. Setiap minggu, mereka bertemu, kadang hanya untuk minum kopi, kadang sekadar berjalan di taman. Tidak ada kata cinta di antara mereka, hanya kedekatan yang menenangkan. Tapi Anindya tahu, hatinya mulai terbuka lagi, perlahan-lahan. Beberapa bulan kemudian, di tengah kesibukan kerja dan kegiatan sosialnya, Anindya menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Ia bukan hanya berhasil memulihkan hidupnya, tapi juga menemukan makna baru dari cinta. Bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang menemukan ketenangan di hati sendiri. Suatu hari, saat ia dan Bima duduk di tepi danau, pria itu berkata, "Anin, aku tahu kamu pernah disakiti, tapi aku juga tahu kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui. Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin jadi alasan kamu percaya lagi pada cinta." Anindya menatapnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang dalam. Ia tersenyum, bukan karena janji, tapi karena hatinya benar-benar damai. "Terima kasih, Bim. Mungkin dulu aku terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa." Anindya menatapnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang dalam. Ia tersenyum, bukan karena janji, tapi karena hatinya benar-benar damai. "Terima kasih, Bim. Mungkin dulu aku terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa bagaimana mencintai diriku sendiri. Tapi sekarang, aku siap. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menulis cerita baru." Bima menggenggam tangannya pelan. Tidak ada janji manis, tidak ada drama, hanya ketulusan yang mengalir tenang, seperti air danau di hadapan mereka. Malam itu, ketika Anindya pulang ke rumah, ia duduk di balkon dan menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku pernah hancur karena cinta, tapi aku juga bangkit karena cinta. Kini, aku hidup bukan untuk membalas, tapi untuk bersyukur." Angin malam berhembus lembut, membawa wangi bunga melati yang tumbuh di halaman rumahnya. Anindya tersenyum dalam ketenangan yang sempurna. Ia telah menutup seluruh bab kelam dalam hidupnya, dan babak baru kini terbuka, bab yang penuh harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Untuk pertama kalinya, Anindya merasa dendamnya benar-benar lunas, dan hidupnya kini sepenuhnya milik dirinya sendiri. Sejak pertemuannya kembali dengan Bima, hidup Anindya seolah berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi diwarnai amarah dan kekecewaan. Semua terasa lebih tenang, seperti air sungai yang mengalir lembut setelah badai panjang. Bima hadir bukan untuk menggantikan siapapun. Ia datang sebagai sosok yang sabar, memahami, dan tidak menuntut. Ia tidak berusaha menyembuhkan luka Anindya dengan kata-kata manis, tapi dengan kehadiran yang tulus. Dan bagi Anindya, itu sudah cukup. Ia tidak lagi mencari cinta yang membakar seperti dulu.
Ia kini menginginkan cinta yang menenangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Anindya, menyapa lembut wajahnya yang berseri. Ia sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke yayasan. Di halaman rumah, Bima sudah menunggunya sambil membawa 2 gelas kopi panas. "Selamat pagi, calon pengusaha sukses dan ibu dari banyak inspirasi," sapa Bima dengan nada bercanda. Anindya tertawa kecil, menerima kopi itu. "Kamu selalu tahu bagaimana membuat pagiku jadi indah." "Karena aku tahu, dulu pagi-pagimu penuh tangis," jawab Bima lembut. "Sekarang, biarlah semuanya berganti jadi tawa." Kata-kata itu membuat Anindya terdiam sejenak. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia menatap wajah Bima dan melihat ketulusan yang murni, tanpa pamrih, tanpa niat memiliki, hanya ingin menemani. Hari-hari Anindya kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Setiap langkahnya kini diiringi rasa syukur. Yayasan yang ia dirikan semakin berkembang. Banyak perempuan yang berhasil bangkit dan memulai bisnis kecil mereka sendiri. Anindya sering diundang untuk berbicara di seminar dan televisi. Ia berbagi kisahnya bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menang atas luka. Dalam salah satu seminar di Jakarta, ia berkata dengan suara mantap di hadapan ratusan peserta, "Cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita mencintai seseorang lebih dari kita mencintai diri sendiri." Aku belajar dari pengalaman bahwa kebahagiaan bukan datang dari seseorang, tapi dari hati yang ikhlas menerima dan terus melangkah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Banyak yang meneteskan air mata, dan Anindya tahu, kisah hidupnya kini bukan lagi sekadar luka, melainkan inspirasi bagi banyak orang. Hubungannya dengan Bima pun tumbuh pelan-pelan, penuh kesabaran dan kejujuran. Tidak ada janji manis, tidak ada gengsi. Mereka saling mendukung dalam diam. Suatu sore, setelah menghadiri acara sosial, Bima mengajak Anindya berjalan di taman yang dulu sering mereka datangi saat kuliah. Angin berhembus pelan, daun-daun jatuh, menciptakan suasana hangat yang romantis. "Anin," ujar Bima perlahan, "kamu tahu, dulu aku selalu berharap bisa mendampingimu. Tapi saat kamu memilih jalanmu sendiri, aku hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia. Sekarang aku melihat kamu lebih kuat, lebih damai, dan aku bersyukur akhirnya Tuhan mempertemukan kita lagi, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menulis yang baru." Anindya menatapnya lama. Ada kehangatan di hatinya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Bima, aku dulu terlalu sering memberi cinta tanpa menjaga hatiku. Tapi kamu datang bukan untuk mengambil hatiku. Kamu datang untuk menjaganya. Dan aku berterima kasih untuk itu." Bima tersenyum, menggenggam tangannya. "Kalau kamu siap, aku ingin jadi rumah untukmu, tempat di mana kamu bisa beristirahat dari semua luka dan perjuanganmu." Air mata Anindya menetes pelan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan keharuan. "Bima," katanya lirih, "aku siap. Aku siap bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku sudah sembuh. Aku ingin mencintaimu bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kebahagiaan." Mereka berpelukan di bawah cahaya senja yang perlahan memudar. Dunia seolah berhenti sejenak, memberi ruang bagi dua hati yang akhirnya menemukan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Anindya dan Bima resmi bertunangan dalam acara kecil yang penuh kehangatan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu ratusan orang, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Di acara itu, Anindya tampak begitu anggun dalam balutan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan, tapi karena ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya.
Saat Bima menyematkan cincin di jari manisnya, Anindya menatap langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Dulu aku pernah berdoa agar orang yang menyakitiku menyesal. Tapi kini aku sadar, doa terbaik adalah bukan agar dia menyesal, melainkan agar aku bisa bahagia tanpa dendam. Semua orang bertepuk tangan, dan dalam hati Anindya tahu, ini bukan sekadar kisah cinta baru. Ini adalah bukti bahwa perempuan yang pernah hancur bisa berdiri lagi dan mencintai tanpa takut. Malam itu, saat semua tamu sudah pulang, Bima memeluk Anindya dan berbisik. Dulu kamu bilang ingin membuat Mas Septo sujud menyesal. Tapi aku rasa, sekarang justru kamu yang membuat dunia berlutut kagum padamu. Anindya tersenyum. Aku tidak ingin siapapun berlutut lagi, Bim. Aku hanya ingin hidup dengan damai, dikelilingi orang yang tulus. Dan kamu adalah bagian dari ketulusan itu. Mereka menatap langit malam bersama. Bintang-bintang berkerlip indah, seolah ikut merayakan kisah cinta baru yang lahir dari luka lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anindya benar-benar bahagia. Tidak karena dendam terbalas, tapi karena hatinya kini penuh cinta dan keikhlasan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang tak pernah dibayangkan Anindya akan datang lagi dalam hidupnya. Setelah melalui badai pengkhianatan, luka, air mata, hingga dendam yang membara, kini ia berdiri di depan cermin dengan senyum yang tenang. Di balik gaun putih sederhana yang melekat di tubuhnya, Anindya bukan lagi perempuan yang rapuh dan tersesat dalam masa lalu. Ia adalah perempuan yang telah melewati neraka, dan kini berdiri di surga ketenangan yang diciptakannya sendiri. Gaun yang dikenakannya tidak mewah, tapi penuh makna. Di ujung renda gaun itu terjahit tangan sendiri oleh Anindya, benang-benang kecil yang melambangkan perjalanan hidupnya. Kusut, rumit, tapi tetap indah. Bima datang dengan jas abu-abu elegan. Tatapan matanya lembut, menenangkan, dan penuh rasa hormat. Tidak ada kegugupan, tidak ada kebimbangan. Yang ada hanyalah ketulusan dan keyakinan bahwa mereka berdua kini melangkah di jalan yang benar. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di taman kecil belakang rumah milik Anindya. Hanya dikelilingi keluarga dan sahabat dekat, termasuk beberapa perempuan dari yayasan yang dulu pernah ia bantu. Di sekeliling taman, bunga melati bermekaran, wangi lembutnya mengisi udara, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang murni itu. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Bima terdengar mantap. Saya terima nikahnya Anindya dengan mas kawin seperangkat alat salat dan doa, dengan niat ibadah karena Allah. Air mata menetes di pipi Anindya. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena syukur. Syukur karena ia pernah jatuh, tapi Tuhan menuntunnya untuk bangkit. Syukur karena ia pernah disakiti, tapi Tuhan menghadirkan seseorang yang menyembuhkan dengan cara yang lembut dan sabar. Setelah sah, semua orang bertepuk tangan. Anindya menatap cincin di jari manisnya dan berkata pelan pada diri sendiri, "Aku tidak lagi memakai cincin yang melambangkan kepemilikan. Cincin ini melambangkan kesetaraan, dua hati yang saling menjaga, bukan saling menguasai." Malam harinya, setelah semua tamu pulang, mereka duduk di balkon rumah sambil menikmati cahaya bulan. Bima menatap istrinya yang kini tampak tenang dengan rambut digerai lembut dan wajah tanpa riasan berlebihan. "Anin," katanya pelan, "aku tahu perjalananmu panjang dan berat. Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalumu, tapi aku janji, aku akan membuat sisa hidupmu jauh lebih indah." Anindya tersenyum, menatap ke langit. "Bima, dulu aku pernah berharap punya suami yang sukses dan kaya. Tapi sekarang, aku hanya butuh seseorang yang mau menggenggam tanganku tanpa melepasnya di tengah jalan. Dan aku tahu,
Kamu orangnya." Mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil, tawa bahagia yang sederhana tapi tulus. Tidak ada drama, tidak ada janji yang berlebihan. Hanya dua jiwa yang sama-sama telah matang, yang memilih untuk saling menenangkan. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan damai dan harmonis. Bima membantu mengembangkan Yayasan Anindya dengan sistem digital agar lebih banyak perempuan bisa bergabung. Sementara Anindya mulai merambah ke dunia publik dengan menulis buku tentang perjalanan hidupnya berjudul Bangkit dari Luka, Suara Hati yang Tak Pernah Mati. Buku itu menjadi viral, bahkan diangkat menjadi kisah inspiratif di televisi. Namun Anindya tidak pernah membusungkan dada. Ia selalu berkata dalam setiap wawancara, "Aku bukan hebat. Aku hanya perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Karena saat kita berhenti berjuang, disitulah kita benar-benar kalah." Bima selalu hadir di setiap acara, duduk di barisan depan, tersenyum penuh bangga. Baginya, melihat Anindya berdiri di atas panggung dengan percaya diri adalah bukti nyata bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dan tidak pernah pergi. Suatu sore, Anindya duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Bima menghampirinya, membawa amplop putih. "Surat dari Jakarta," katanya. "Undangan reuni kampusmu." Anindya membuka amplop itu, lalu tersenyum kecil. "Dulu aku tidak pernah membayangkan akan datang ke acara seperti ini dengan hati setenang sekarang." Bima tertawa. "Kalau dulu kamu datang, mungkin kamu akan bertemu orang yang salah. Tapi sekarang, kamu datang bersama yang tepat." Anindya menatapnya dengan lembut. "Benar, Bim. Hidup memang aneh. Kadang kita harus dipatahkan agar bisa dibentuk ulang menjadi lebih kuat." Beberapa minggu kemudian, mereka berangkat ke Jakarta untuk menghadiri reuni itu. Banyak teman lama yang kaget melihat perubahan Anindya, bukan karena penampilannya, tapi karena aura damainya yang terpancar. Salah satu teman berkata, "Kamu sekarang kelihatan bahagia banget, Nin. Dulu kamu sering menangis. Sekarang kamu seperti cahaya." Anindya hanya tersenyum dan menjawab, "Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang ketika hidup kita sempurna. Kebahagiaan datang ketika kita berdamai dengan yang tidak sempurna." Bima menggenggam tangannya di bawah meja, diam-diam, memberi dukungan tanpa perlu kata-kata. Dan di saat itu, Anindya tahu, inilah rumah sejatinya. Bukan tempat, bukan harta, bukan status, tapi seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Setelah ia belajar mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Malam itu, ketika mereka kembali ke hotel, Anindya menulis di buku hariannya, "Aku dulu ingin balas dendam, tapi ternyata Tuhan memberiku kebahagiaan yang jauh lebih indah dari sekadar balasan. Kini aku tahu, cinta yang sejati bukan datang setelah luka sembuh, tapi cinta sejati adalah yang membuat luka itu akhirnya tak terasa lagi." Ia menutup buku itu, menatap Bima yang sudah tertidur di sampingnya, lalu tersenyum penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Anindya merasa utuh. Bukan karena seseorang menyelamatkannya, tapi karena ia sendiri telah memilih untuk hidup. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, telah mengganti air mataku dengan kebahagiaan yang sejati." Matahari pagi menembus tirai putih di kamar Anindya, membangunkan ia dari tidur yang damai. Tidak ada tangisan di tengah malam. Tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Yang tersisa kini hanyalah ketenangan dan rasa syukur yang tak berujung. Sudah 3 tahun berlalu sejak pernikahannya dengan Bima. Kehidupan mereka berjalan dalam harmoni yang indah, sederhana, tapi penuh arti.
Tidak ada kemewahan berlebihan, namun setiap hari dipenuhi cinta yang tulus dan kebersamaan yang nyata. Setiap pagi, Bima selalu menyeduhkan teh untuk Anindya. Kadang mereka berbincang ringan di teras sambil menatap kebun kecil di depan rumah. Kadang mereka hanya diam, menikmati suara burung dan hembusan angin. Dalam keheningan itulah, Anindya merasa paling hidup. Suatu hari, ia menerima undangan tak terduga dari seseorang yang dulu hampir menghancurkan hidupnya, Mas Septo. Undangan itu bukan undangan bahagia, melainkan surat permintaan maaf dan ajakan bertemu. Mas Septo menulis dengan nada putus asa, mengatakan bahwa bisnisnya benar-benar hancur. Ia ditinggalkan oleh selingkuhannya, dan kini hidupnya terpuruk. Anindya menatap surat itu lama. Dulu, ia mungkin akan merasa puas, bahkan bahagia melihatnya tersiksa. Tapi kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya rasa kasihan, bukan pada Mas Septo, tapi pada dirinya yang dulu pernah membuang cinta sebesar itu untuk seseorang yang tidak tahu menghargainya. Bima melihat wajah istrinya yang termenung dan bertanya lembut, "Kamu mau menemuinya?" Anindya mengangguk pelan. "Bukan untuk membalas apapun, Bim. Aku hanya ingin menutup semuanya dengan benar. Aku ingin menyelesaikan kisah lama yang dulu tidak selesai dengan baik." Bima tersenyum hangat. "Aku tahu kamu kuat. Pergilah, aku di sini menunggumu." Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kota yang tenang. Mas Septo datang dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu. Rambutnya mulai memutih, matanya sayu, dan tubuhnya tampak kurus. Saat melihat Anindya, ia menunduk dalam-dalam. "Anin," suaranya bergetar. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Semua yang kamu katakan dulu, semua yang kamu lakukan, semuanya benar. Aku yang bodoh." Anindya memandangnya lama. Hatinya tenang, tidak ada gelombang emosi. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Mas Septo, dulu aku sangat benci sama Mas. Aku ingin lihat Mas hancur. Ingin lihat Mas sujud di hadapanku. Tapi sekarang, aku sadar, melihat Mas minta maaf saja sudah cukup. Aku sudah memaafkan, bukan untuk Mas, tapi untuk diriku sendiri." Air mata mengalir di pipi Mas Septo. "Kamu sudah bahagia, kan, Nin?" Anindya mengangguk mantap. "Ya, Mas, aku bahagia. Karena aku tidak lagi hidup dari luka. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Sekarang aku punya suami yang mencintaiku dengan tulus, dan hidup yang penuh makna. Semua penderitaan dulu, ternyata hanya jalan agar aku bisa sampai di titik ini." Mas Septo menunduk, menangis pelan. Anindya berdiri, menatap langit sebentar, lalu menepuk bahunya dengan tenang. "Mas, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Gunakan sisa waktumu untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan dengan dirimu sendiri. Aku sudah selesai dengan masa lalu, Mas. Dan aku harap Mas juga bisa berdamai dengan itu." Dengan langkah ringan, Anindya meninggalkan taman itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi, karena kini masa lalunya benar-benar telah ia kubur, bukan dalam kemarahan, tapi dalam keikhlasan yang sempurna. Sesampainya di rumah, Bima sudah menunggunya dengan senyum hangat. "Sudah selesai?" tanya Bima lembut. Anindya tersenyum. "Sudah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas." Bima menariknya ke dalam pelukan. "Kamu luar biasa, Anin. Aku selalu bangga sama kamu." Anindya memejamkan mata, merasakan kehangatan pelukan itu. Dulu,
Ia memeluk seseorang karena takut kehilangan. Kini, ia memeluk karena merasa aman. Beberapa bulan kemudian, Anindya menerima penghargaan nasional atas dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan. Di atas panggung besar dengan sorotan lampu, ia berdiri anggun dengan suara yang mantap. Aku pernah menjadi perempuan yang hancur, tapi aku memilih untuk bangkit. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Kepada semua perempuan di luar sana, jangan biarkan pengkhianatan menghapus nilai dirimu. Luka boleh datang, tapi kamu berhak menentukan apakah luka itu akan menghancurkanmu atau membentukmu menjadi lebih kuat. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di barisan depan, Bima menatapnya dengan mata berbinar. Ia tahu, di hadapannya berdiri bukan hanya seorang istri, tapi seorang pejuang kehidupan. Malamnya, setelah acara selesai, mereka berjalan di tepi pantai. Cahaya bulan memantul di permukaan air, angin laut berhembus lembut, dan ombak memecah keheningan. Anindya menggenggam tangan Bima dan berkata, "Dulu aku pikir, bahagia itu ketika orang yang menyakitiku menyesal. Tapi ternyata, bahagia sejati itu ketika aku bisa tersenyum tanpa harus melihat siapapun terluka." Bima tersenyum, mencium punggung tangannya. "Kamu sudah menemukan makna cinta yang sebenarnya, Anin. Cinta yang tidak lagi bergantung pada siapapun, cinta yang lahir dari kedamaian." Anindya menatap langit, melihat bintang-bintang bersinar terang. Ia tersenyum dalam hati dan berbisik pelan, "Aku dulu adalah suara hati seorang istri yang dikhianati. Tapi kini, aku adalah suara hati seorang perempuan yang telah sembuh, yang memilih untuk hidup, mencintai, dan memaafkan." Dan di bawah cahaya bulan itu, Anindya memejamkan mata, menikmati kedamaian yang telah lama ia cari. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah cinta, ketenangan, dan rasa syukur yang abadi. Pesan dari Anindya. Untuk kalian yang pernah disakiti, jangan biarkan luka itu mematikan cahaya di hatimu. Biarkan luka itu menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Karena pada akhirnya, Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan segala air mata dengan senyum. Tamat.